Anda sedang mendengarkan audiobook The Science of Luck bersama Bong Chandra, motivator termuda nomor 1 Asia. The Science of Luck, bagaimana menjadi beruntung dengan cara yang ilmiah. Biasanya bicara soal keberuntungan, kita sebagai manusia biasanya melihat keberuntungan dari sisi yang sedikit mistis, dari sisi yang sedikit tidak bisa dapat diukur. Tapi yang menarik adalah lewat CD Aud 9 pagi, dan dia mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita yang sedang terlambat. Sebelum kita belajar bagaimana menjadi beruntung secara ilmiah, saya ingin menceritakan dua kisah yang sangat ekstrim yang berbeda. Kisah yang pertama adalah kisah di mana seorang wanita yang begitu beruntung, saya sebut ini sebagai good day. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah seorang wanita yang begitu sial, saya sebut ini sebagai bad day. Suatu hari ada seorang wanita, dia pagi hari dia bangun, kemudian waktu dia pertama kali bangun pagi, dia melihat jam lalu ternyata sudah menunjukkan pukul kantor. Pada saat dia mencoba untuk menggosok giginya, dia mengambil sebuah pasta gigi dan sikat gigi tentunya, dan kemudian dia mengetahui bahwa ternyata pasta giginya pun habis. Bahkan ketika dia setengah mandi dengan tubuh yang dikelilingi oleh sabun, mendadak airnya pun berhenti. Dengan air yang seadanya dia membilas tubuhnya, lalu kemudian dia kembali untuk segera memakai bajunya, mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi ke kantor. Kurang lebih jam 10 pagi wanita ini berangkat ke kantor. Wanita ini berangkat ke kantor dengan menggunakan bis. Pada saat dia menunggu bis, dia melihat bahwa bis selalu penuh dan dia tidak mendapatkan bis sampai jam 11 siang. Pada saat jam 11 siang, udara dan cuaca mulai tidak bersahabat. Tiba-tiba langit mendung diikuti dengan gerimis dan akhirnya hujan lebat pun turun. Karena wanita ini terkena hujan lebat, dia memutuskan untuk mencari tempat persembunyian agar tidak terkena hujan. Kemudian wanita ini merasa bahwa dia sangat aman di tempat ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang lewat dengan sangat kencang mengenai genangan air, dan genangan air itu menciprat seluruh tubuhnya sehingga dia basah dan kotor dengan air comberan. Kemudian dengan baju yang kotor, pada sekitar jam 1 siang dia memutuskan untuk coba menunggu sampai hujan turun. Dia naik angkot lalu dia sampai kepada tempat kantornya itu jam 2 siang. Waktu dia sampai ke kantor jam 2 siang, tebak apa yang terjadi? Dia melihat ada satu pelang tulisan yang begitu besar yang bertuliskan kantor ini hari ini libur. Apa yang terjadi? Ternyata hari itu kantor memang libur karena hari Minggu. Dan ternyata wanita ini salah. Wanita ini berpikir bahwa ini adalah hari Senin. Nah, jadi sepanjang hidupnya wanita ini mengalami kesialan yang begitu luar biasa. Tapi ada kisah yang menarik yang berbeda. Sama-sama seorang wanita. Kalau kisah yang pertama kita sebut sebagai bad day, kisah yang kedua kita sebut sebagai good day. Pada kisah yang kedua, wanita ini bangun di pagi hari, kurang lebih sekitar jam 9 pagi pada hari Minggu. Ketika dia bangun, begitu dia membuka matanya, dia melihat rumahnya atau kamarnya sudah dihiasi oleh banyak sekali bunga mawar. Kemudian dia coba meraba di sebelah kiri, ternyata di sebelah kiri juga ada satu box yang berisi kotak pemberian dari pacarnya, yang ketika dia buka ada gaun yang begitu cantik di sana. Kemudian ada juga undangan, di mana undangan itu ditujukan untuk mengajak wanita ini makan malam, dan di mana pacar akan segera melamar dia. Dan ini merupakan hari yang begitu bahagia yang dia alami. Kemudian ketika dia mencoba melihat kamar yang begitu berantakan, dia memutuskan untuk kenapa enggak saya berberes kamar. Kemudian dia memulai membereskan kamarnya, dia merapikan buku-buku yang sudah lama tidak dia baca. Waktu dia membereskan salah satu buku yang sudah lama tidak dia baca, tiba-tiba dia menemukan beberapa lembar uang 100 ribuan yang terselip. Selama ini dia mencari tapi tidak ketemu-ketemu. Dan ketika dia mendapatkan satu keberuntungan berikutnya, tidak lama dari itu, telepon atau handphonenya berbunyi. Siapa kira-kira yang menelepon? Ternyata adalah seorang teman lamanya. Seorang teman lama yang sudah berhutang yang begitu lama sekali. Bahkan wanita ini pun sudah melupakan bahwa temannya pernah punya hutang. Tapi teman ini tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa, sorry, saya sudah hutang lama dengan Anda dan saya ingin bayar plus dengan bunganya. Apa yang terjadi? Satu hari itu dia mengalami satu keberuntungan yang luar biasa. Pendengar sekalian, saya mau katakan bahwa sering kali dalam hidup terjadi yang namanya bad day atau good day. Terjadi yang namanya hari sial atau hari beruntung kita. Tapi ternyata kabar baik bagi Anda semua pendengar audiobook ini, bahwa keberuntungan bisa diciptakan secara ilmiah. Anda tidak perlu belajar tentang Hong Shui, Anda tidak perlu belajar tentang Feng Shui, Anda tidak perlu pergi untuk mempelajari ilmu gelap untuk bisa menjadi orang yang beruntung. Nah, hari ini, lewat kesempatan ini saya akan memberikan 3 tahap bagaimana kita bisa menjadi orang yang beruntung. Hari ini saya akan memberikan 2 tahap bagaimana Anda bisa menjadi orang yang beruntung. Yang pertama, Anda pendengar harus mengubah pola Anda.
Apakah Anda sebagai pendengar pernah mendengarkan sebuah video tape? Apakah Anda sebagai pendengar pernah mendengarkan musik lewat sebuah CD? Saya percaya, apakah Anda mendengarkan sebuah lagu lewat tape atau lewat CD? Saya percaya ketika Anda mengambil tape atau CD tersebut dan Anda mulai menggosokkan tape atau Anda mulai menggosokkan CD tersebut dengan tangan Anda, saya percaya lagu pada tape dan CD tersebut masih dapat untuk diputar dan didengarkan. Tapi apa yang terjadi bila Anda mengeluarkan CD dan tape tersebut, kemudian Anda mulai menggoreskannya bukan dengan tangan Anda, tapi Anda mulai menggoreskan dengan kuku Anda yang tajam, bahkan Anda mulai menggoreskannya dengan pen yang sangat tajam. Saya percaya ketika Anda putar tape dan CD tersebut, maka hasil suara yang dikeluarkan dan dihasilkan oleh tape dan CD tersebut hasilnya akan sangat-sangat jelek dan sangat-sangat buruk. Kenapa? Simple. Karena Anda telah merusak pola yang ada di dalam CD, Anda telah merusak pola yang ada dalam tape tersebut. Demikian juga dengan hidup Anda. Ketika Anda memulai hidup Anda memulai hari Anda dengan hari yang buruk. Kemudian kalau Anda sudah mulai dengan hari yang buruk, Anda mulai dengan awal yang buruk. Kalau Anda tidak segera merubah pola Anda, maka dalam waktu yang selama seharian itu, kita akan masuk ke dalam satu pola di mana hidup kita begitu sial. Misalkan sebagai contoh supaya Anda lebih gampang mengerti. Suatu hari saya pernah mendapatkan satu mata kuliah desain grafis di salah satu universitas swasta di Indonesia. Kemudian saya mendapatkan tugas untuk membuat satu karya dengan cat minyak. Dan saat itu saya mengerjakannya bisa sampai jam 3 pagi. Dan ada kalanya sebagai seorang desain grafer, sebagai seorang seniman, ide kita tidak keluar. Dan saat itu yang saya alami waktu saya berusia 18 tahun. Ide saya stuck, ide saya tidak keluar. Dan semakin saya paksa ide saya keluar, semakin ide tersebut tidak keluar. Lalu apa yang saya lakukan waktu saya berusia 18 tahun? Simple. Saya mencoba untuk break sejenak, saya browsing internet dulu. Saya coba break sejenak, saya mencoba untuk makan mie instan dulu. Mungkin kita bisa rebus mie instan dulu. Dan ketika kita melakukan hal yang lain, mendadak pola kita telah rusak. Sama halnya contoh kedua. Ketika Anda sedang ngobrol dengan seorang teman lama Anda begitu masuk dan Anda begitu terlibat dalam conversation yang begitu dalam dengan teman Anda. Tapi tiba-tiba ada satu telepon Anda yang sedang berbunyi dengan nada ringtone yang begitu keras. Mendadak Anda bilang, tunggu, saya coba angkat telepon dulu. Nah, ketika Anda angkat telepon Anda, tiba-tiba ketika Anda selesai bicara dengan penelepon tersebut, Anda tutup telepon tersebut, mendadak Anda bilang kepada teman Anda, sorry, tadi kita ngobrol apa ya? Mendadak Anda lupa dengan apa yang sudah Anda katakan. Inilah yang saya maksud dengan merusak pola. Jadi pendengar, saya mau katakan bila Anda masuk ke dalam satu pola, satu rel di mana Anda sedang sial pada hari itu, tips bagi Anda harus merusak pola Anda. Bagaimana caranya merusak pola Anda? Prinsipnya simple, do something else. Sekali lagi, do something else. Lakukan hal lain yang tidak berhubungan, maka pola Anda akan rusak. Bila Anda punya anak Anda malas untuk pergi ke les. Apa yang terjadi? Disuruh les dia nggak mau. Disuruh les dia nggak mau. Apa yang terjadi? Anda bisa ajak dia main game dulu, Anda bisa ajak dia main trampolin, Anda bisa ajak dia lompat-lompat. Apa yang terjadi? Ketika dia melakukan hal yang lain, ketika dia sedang lompat-lompat kegirangan, langsung saat itu juga kita bilang, oke, pergi les sekarang juga. Oke, Pap, mendadak dia akan pergi les. Kuncinya adalah rusak pola Anda, lakukan hal lain. Nah, dalam melakukan hal lain, hal yang perlu Anda perhatikan adalah bukan hanya sekedar do something else lalu selesai. Anda perlu melakukan do something else yang sifatnya ekstrim tapi positif. Apa yang saya maksud dengan ekstrim tapi positif? Contohnya, ketika Anda sedang ngobrol dengan seorang teman, kemudian percakapan Anda begitu menyenangkan, percakapan Anda begitu serius, Anda begitu terlibat dalam percakapan tersebut. Tiba-tiba ada satu geledek, ada satu petir yang begitu besar, dan itu mengagetkan Anda. Mendadak Anda lupa dengan kata-kata, mendadak Anda lupa dengan apa yang Anda percakapkan dengan teman Anda. Kenapa? Karena petir tersebut begitu ekstrim. Jadi kalau Anda ingin merusak pola Anda harus merusak pola Anda dengan sesuatu yang ekstrim tapi positif. Kenapa saya katakan ekstrim tapi positif? Karena kalau kita lakukan ekstrim yang negatif, bisa saja kita bunuh diri dan lain sebagainya. Atau kita bisa saja pergi ke tempat yang gak benar. Tapi ekstrim yang positif yang saya maksud adalah melakukan hal yang cukup memberikan satu atensi lebih. Misalkan contoh, ketika Anda sedang stres, Anda sedang gundah, ketika Anda coba langsung guyur dengan air yang sangat dingin, Anda mandi di siang hari dengan air yang sangat dingin, apa yang terjadi? Mendadak Anda feel good dalam waktu yang sekejap. Do something else, sesuatu yang ekstrim dan positif. Yang kedua, selain harus do something else, sesuatu yang ekstrim dan positif, Anda pendengar juga harus melakukan hal tersebut dengan cepat. Kenapa? Karena kecepatan akan merusak pola Anda.
Coba bayangkan ketika Anda memutar sebuah CD, Anda keluarkan CD Anda, lalu Anda goresnya perlahan-lahan. Anda perlu menggoresnya dengan cepat, maka pola itu akan rusak. Dan yang saya mau tambahkan kepada Anda, para pendengar, jika Anda sudah merusak pola, pastikan Anda menginstall ulang pola yang baru. Karena kalau Anda hanya sekedar merusak pola, tanpa merusak ulang pola yang baru, maka itu sama saja dengan bohong. Jadi ketika Anda sudah merusak pola, Anda sudah browsing internet dulu, Anda pergi shopping dulu, Anda sudah mandi dengan air dingin dulu, Anda sudah masak mie instan terlebih dahulu, langsung saat itu juga lakukan hal dan pola baru yang menurut Anda merupakan hari keberuntungan Anda. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan keberuntungan secara ilmiah adalah faktor 10.000 jam. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari orang-orang yang akan saya sebutkan berikut ini? Yang pertama adalah Madonna, David Beckham, Tiger Woods, Susi Susanti, dan Michael Jordan. Nah, 5 orang ini adalah 5 orang yang berbeda profesinya. Ada yang pebulu tangkis, ada yang pebasket, ada yang pegolf, ada yang penyanyi, dan masih banyak lagi. Saya mau katakan kelima orang ini mempunyai profesi yang berbeda, tapi kelima orang ini punya persamaan. Persamaan mereka adalah, walaupun mereka berbeda profesi, mereka memiliki satu faktor yang disebut dengan faktor 10.000 jam. Apa yang saya maksud dengan faktor 10.000 jam? Mereka telah melakukan hal yang sama, yaitu profesi mereka masing-masing, lebih dari 10.000 jam. Pernahkah Anda mendengarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bisa karena biasa? Ternyata itu juga berlaku bagi para atlet, itu juga berlaku bagi para penyanyi, itu juga berlaku bagi para pegolf, pemain bulu tangkis, pemain basket, dan lain sebagainya. Suatu hari, Michael Jordan dalam satu pertandingan NBA final, dan ini merupakan kisah nyata. Anda juga bisa melihatnya di website, di YouTube. Anda bisa melihat bagaimana atraksi Michael Jordan. Suatu kali tim Chicago Bulls sedang melaksanakan pertandingan final melawan tim lawan. Dan pada saat itu Michael Jordan mendapatkan satu kesempatan untuk mendapatkan lemparan free throw. Free throw dalam istilah sepak bola itu mirip dengan penalti. Ya, free throw sama dengan penalti dalam istilah sepak bola. Nah, suatu hari Michael Jordan sedang mendapatkan kesempatan untuk melempar bola free throw. Dan saat itu pertandingan antara Chicago Bulls dengan tim lawan itu sangat tipis. Jadi Michael Jordan harus memastikan lemparan ini masuk. Dan ngomong-ngomong, Michael Jordan sedang bertanding dan melempar free throw atau bola ini di depan pendukung musuh. Seperti yang kita ketahui, kalau kita bermain di kandang musuh, tentu saja kandang musuh tidak membela kita. Dia akan berusaha untuk menghancurkan kita, menjatuhkan mental kita, kemudian dia akan mulai menyoraki kita dengan kalimat yang negatif agar mental kita jatuh. Kemudian pada saat Michael Jordan sesaat sebelum melemparkan bola untuk free throw tersebut, teman setim Michael Jordan, dia bilang seperti ini, Jordan, ya, coba berani gak kamu lempar bola yang tutup mata? Saya lihat kamu di latihan, kamu selalu lempar bola tutup mata, dan itu masuk. Pendengar, saya percaya bahwa beda sekali kalau kita menyanyi di depan 1.000 orang dengan menyanyi di WC. Saya percaya kalau kita menyanyi di WC, suara kita dan kepercayaan diri kita begitu tinggi karena tidak ada tekanan. Demikian juga dengan Michael Jordan. Tentu saja berbeda lempar bola tutup mata pada saat latihan atau lempar bola tutup mata pada saat di kandang musuh pertandingan final. Dan kalau dia tidak masuk, dia akan menjadi public enemy. Dia akan menjadi musuh publik. Nah, tentu saja itu adalah hal yang berbeda. Tapi ternyata yang lebih luar biasanya, Michael Jordan menyanggupi. Dia tutup matanya, dia tersenyum, dia dribble bolanya dengan sangat tenang, dia melemparkan bolanya dan akhirnya plus masuk dengan sangat-sangat sempurna. Banyak orang bilang Michael Jordan beruntung. Banyak bilang dia sangat luck. Mungkin dia show naga, whatever. Pendengar, banyak orang mengatakan bahwa kamu beruntung. Saya percaya orang sukses yang dikatakan beruntung, dia akan marah. Kenapa? Karena keberuntungan yang dicapai bukan keberuntungan semata-mata karena dilahirkan dia dalam keadaan yang beruntung. Saya yakin pendengar tahu bahwa Michael Jordan juga pernah ditolak untuk masuk ke salah satu tim bola basket di SMA. Tapi kenapa Michael Jordan jadi orang yang beruntung? Karena dia menciptakan faktor 10.000 jam. Pendengar, jika Anda ingin menciptakan keberuntungan secara ilmiah, gunakanlah faktor 10.000 jam. Kenapa? Karena keberuntungan adalah hal yang bisa diukur. Sekali lagi, keberuntungan adalah hal yang bisa untuk diukur. Suatu hari adik saya kena demam. Dan kemudian kami memberikan Panadol dan panasnya turun. Besok pagi ternyata panasnya naik lagi. Kita coba kasih obat penurun panas yang lain. Panasnya turun dan besoknya naik lagi. Akhirnya keluarga kami memutuskan untuk mungkin ini demam berdarah, tapi kami tidak tahu. Akhirnya kami memutuskan adik saya untuk check up ya dan tes darah. Dan ternyata betul adik saya terkena demam berdarah.
dan akhirnya dirawat di rumah sakit dan pada akhirnya sembuh. Pertanyaan saya hanya satu kepada pendengar. Dari mana saya tahu bahwa adik saya demam berdarah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa adik saya bisa sembuh? Oke, ini pertanyaan dan jawabannya sangat simpel. Yang pertama, dari mana kita tahu adik saya demam berdarah? Dari jumlah trombositnya. Ya, dari jumlah trombositnya. Tentu saja trombositnya normal mungkin di atas 150.000. Tapi ternyata adik saya trombositnya di bawah 150.000. Itu yang menyebabkan kita tahu bahwa adik saya terkena demam berdarah. Sekali lagi, keberuntungan adalah hal yang bisa diukur. Kemudian, karena kami mengetahui bahwa trombosit adik saya di bawah 150.000, akhirnya dokter merawat dan memberikan jus jambu dan lain sebagainya agar trombositnya kembali naik. Saya mau katakan kepada pendengar bahwa hanya segala sesuatu yang bisa diukur yang bisa diperbaiki. Sekali lagi, hanya segala sesuatu yang bisa diukur yang bisa diperbaiki. Berarti bila kita tidak bisa mengukur sesuatu, maka kita tidak bisa memperbaiki keberuntungan kita. Suatu hari saya sedang menjual satu unit perumahan saya bernama Ubud Village. Kami membangun satu unit perumahan seluas 5 hektar. Ada 380 unit rumah dan komersial di sana. Dan pada saat grand launching kami, penjualan kami sangat-sangat signifikan dan pesat. Pernah dalam 2 bulan kami menjual 100 unit rumah dan komersial. Lalu banyak orang mengatakan, wah Pak Bong orang yang sangat beruntung, bertangan dingin. Padahal saya percaya bahwa keberuntungan yang saya capai bukan keberuntungan semata-mata karena keberuntungan mistis. Tapi saya percaya saya telah menciptakan keberuntungan tersebut secara ilmiah. How? Bagaimana caranya? Yaitu lewat sesuatu yang bisa diukur. Misalkan contoh, kami mulai mengukur. Ternyata dari penjualan-penjualan kami sebelumnya, dari penjualan developer-developer lain, kami melihat bahwa calon pembeli itu tidak menjadikan harga semata-mata sebagai tujuan utama. Misalkan, sebagian dari kita developer beranggapan bahwa harga itu paling penting. Kalau ada rumah yang 300 juta dengan rumah yang 350 juta, orang berpikir bahwa dengan tipe yang sama, dengan spesifikasi yang sama, orang akan berpikir bahwa 300 juta lah yang akan laku. Karena spesifikasi sama, ngapain beli yang lebih mahal? Ternyata dari hasil proses pengukuran kami di masa lalu, kami melihat ternyata harga bukan satu-satunya tujuan akhir pembeli untuk membeli sebuah unit rumah. Kenapa? Yang menjadi tujuan pembeli adalah cicilan per bulannya. Bila ada rumah yang 300 juta, tapi cicilan per bulannya 3 juta rupiah, kemudian ada rumah yang 350 juta, lebih mahal, dengan spesifikasi yang sama, tapi cicilannya hanya 2,5 juta. Ternyata pembeli lebih memilih yang kedua. Harganya memang lebih mahal, tapi cicilannya itu lebih murah. Artinya apa? Karena kami mengukur penjualan kami di masa lalu. Karena kami mengukur penjualan developer lain di masa lalu, maka kami bisa membuat satu konsep yang menarik. Harga kami memang lebih mahal, konsep kami perbaiki, tapi kami membuat cicilan yang memudahkan konsumen. Lalu itulah membuat penjualan kami begitu signifikan. Artinya apa? Keberuntungan kami capai karena kami bisa mengukur sesuatu di masa lalu. Terakhir sebagai penutupan bagi para pendengar, suatu hari ada seorang manajer dari sebuah tim hoki terkenal di Kanada, tim hoki remaja. Nah, tim hoki ini dipimpin oleh seorang manajer yang luar biasa. Kenapa? Manajer ini selalu bisa membawa tim ini juara. Lalu akhirnya setelah diwawancara, manajer ini kasih tahu rahasia sukses dia bisa juara. Rahasianya adalah karena sesuatu yang bisa diukur. Apa yang dia lakukan? Dia membaca buku juara-juara tahun lalu hoki remaja. Dan dia melihat ternyata dia tidak melihat strategi dari tim-tim juara. Yang dia lihat adalah, yang manajer ini lihat adalah, ternyata tim-tim yang juara, mereka terdiri dari orang-orang yang lahir di bulan Januari, Februari, Maret. Sementara tim-tim yang pecundang, mereka adalah tim yang lahir di bulan Oktober, November, Desember. Mohon maaf bagi Anda yang lahir di Oktober, November, Desember, nggak perlu berkecil hati karena saya juga lahir di Oktober, November, Desember. Tapi dalam artian ini adalah kita sifatnya untuk pertandingan hoki, bukan untuk social life kita atau kehidupan sehari-hari kita. Pendengar sekalian, saya mau katakan itulah strategi yang dilakukan oleh seorang manajer hoki remaja ini. Akhirnya dia merekrut seluruh tim hoki remaja. Untuk tim dia hanya orang yang lahir di bulan Januari, Februari, Maret. Kenapa? Karena waktu kita remaja, kita nggak ketemu dengan keponakan kita saja setahun. Sebutlah tahun baru, setiap tahun baru kita ketemu. Kita sudah lihat remaja atau keponakan kita tingginya begitu beda jauh. 1 tahun gak ketemu bisa lebih tinggi 5 cm. Bahkan beberapa bulan gak ketemu bisa beda tinggi kurang lebih 2-5 cm. Artinya apa? Pertumbuhan remaja adalah pertumbuhan yang signifikan. Dan kita ketahui kalau orang bermain hoki,
pasti menggunakan badan yang sangat besar untuk saling bertubrukan kanan dengan kirinya. Nah, saya mau katakan itulah membuat manajer ini beruntung dan itulah membuat manajer ini sukses. Kenapa? Karena tim hokinya yang lahir bulan Januari, Februari, Maret, badannya, tubuhnya lebih besar dan lebih tinggi, lebih kuat dibanding dengan tim yang lahir di bulan November, Oktober, atau Desember. Saya mau katakan kepada pendengar, keberuntungan bisa diciptakan secara ilmiah lewat sesuatu yang bisa diukur. Saya percaya lewat hari ini Anda mendengarkan CD audiobook ini, The Science of Luck. Anda akan menjadi orang yang beruntung lewat sesuatu yang ilmiah. Keberuntungan dimulai hari ini. Saya Bong Chandra, see you at the top. Anda baru saja mendengarkan audiobook The Science of Luck bersama Bong Chandra, motivator termuda nomor 1 Asia. Untuk informasi training dan seminar, hubungi 021 290 30 730, 021 290 30 730, atau klik di www.bongchandra.com.